Lu gila ya? Lu mau nenggelamin gue? Enggak, Pak. Saya tadi ngeliat Bapak itu lagi tenggelam, makanya saya tolongin Bapak. Tenggelam gundulmu. Saya tuh lagi healing. Ngerti arti healing nggak? Hah? Healing. Maaf, Pak. Maaf. Sudah Ibu bilang berapa kali kamu tuh kalau pergi pakai mobil bukan pakai motor. Ya kan biar keren, Bu. Ibu pusing ini Pak Kadek ini sakit. Besok harus jemput tamu lagi. Ampun, serius amat. Ya udah nanti kita cari solusinya, Bu ya. Ayo Ibu naik, Bu. Aduh, nggak tahu apa ini. Tim kamu naik tangga aja nggak bisa. Halo, saya Paris. Halo, Ibu Paris. Tapi saya bukan ibu-ibu, jadi seharusnya yang ditulis di situ Miss Paris atau Nona Paris. Bukan Ibu Paris. Maaf, Mbak. Paris. Nggak pakai Mbak. Ya, Saya mau duduk di depan. oke. Kita mau kemana? Jalan aja dulu. Berapa lama stay di Bali? Saya udah bayar mobil dan driver untuk 1 minggu. Kalau saya butuh lebih lama, saya pasti akan bayar lagi. Bukan itu maksud saya. Di Bali liburan atau... Memangnya saya harus kasih tahu kamu kenapa saya ke Bali? Kamu tanya aja sama bule-bule yang di sana. Saya rasa tujuan saya datang ke sini bukan urusan kamu. Urusan kamu itu mengantar saya. Thank you ya. Aku buru-buru, aku belum makan siang. Kamu temenin aku makan. Aku nggak bisa makan sendiri. Maaf, tapi kan nggak ada driver yang nemenin tamunya makan. Nggak ada ya? Oh, ya udah, bagus kalau gitu kita bisa mulai dari sekarang. Driver nggak boleh nolak apa permintaan tamunya kan? Maaf, saya lancang. Nggak usah. Terima kasih.
Koper aku satu lagi mana? Biasa bro. Mau ngapain lo kesini? Tenang dulu om, nggak ngapa-ngapain, mau nikmatin nih. Ayo, sekalian nawarin. Cheers dulu dong. Tadi saya nggak mau ganggu, takutnya lagi healing. Tenang. So tau lo? Ini kartu nama saya. Tadi saya habis antar tamu. Jadi kalau butuh apa-apa tinggal hubungin aja. Aman. Om sering kesini om? Ya jangan manggil gua om. Panggil gua bro aja. Pak bro. Bro. Pak bro. Pak bro. Udah terserah lo. Thank you ya. Lu punya duit gak buat bayar? Aman udah. Ada. Traktir gue? Iya dong. Oke. Nikmatin aja. Bentar Pak bro, nyokap. Iya. Kenapa? Nyokap telepon nyuruh pulang, kayak ada yang penting. Bro, ini ya. Wis lupa bro, enjoy ya. Ya. Thank you. Cheers. Ibu, ini foto siapa? Ini anak saya, Bumi. Yang jemput Nak Paris. Oh, maaf, saya pikir Bumi driver yang kerja di sini. Anak saya Bumi ini lagi liburan. Dia lagi kuliah semester akhir di Jakarta. Itu foto ulang tahun terakhir sama ayahnya. Silakan diminum Nak Paris. Yuk. Makasih. Ya bu, maaf bu, saya benar-benar lupa kalau barang mbak ke bawah sama saya. Nanti saya antarkan. Maaf bu. Saya udah bilang kan panggil saya Paris, bukan Mbak atau Ibu. Ya, Paris. Ya, maaf bu, bukannya saya nggak sopan tapi ya, Paris. Maaf Paris. Biar saya antarkan Paris pulang. Mari Bu. Ya, mari. Terima Sama. kasih. Kenapa dari semua barang-barangku justru malah koper pinkku yang ketinggalan di mobil kamu? Kamu sengaja ya? Ternyata Ibu Rahmi pemilik mobil rental ini ibu kamu. Kenapa emang ya? Kamu mau say sorry karena udah nyuruh aku bawa barang kamu. Kenapa aku harus say sorry? Aku kan bayar sewa mobil. Kenapa aku harus bawa barang-barangku sendiri? Aku lapar. Restoran udah pada mau tutup. Ya palingan kita cari yang bisa take away atau enggak delivery. Ada spesifik mau makan apa?
Seafood, daging. Apa aja. Coba cek lagi barang kamu ada yang hilang nggak? Ya nggak mungkin lah mahasiswa nyuri. Ibu cerita apa sama kamu? Ya udah saya pamit ya. Besok mau jemput jam berapa sama Pak Kadek? Enggak. Saya nggak mau sama Pak Kadek, saya maunya sama kamu aja. Saya bukan driver. Saya hanya menggantikan Pak Kadek yang anaknya sedang sakit. Tunggu. Kan saya udah bilang sama kamu, saya nggak bisa makan sendiri. Kamu udah beliin saya makan, kamu temenin saya makan. Saya lupa. Betul. Handphone kamu bunyi tadi. Oh. Ibu. Nanti biar saya telepon balik. Cheers for life. Cheers. Kamu beruntung. Bali adalah rumahmu. Rasanya seperti menikmati hidup di surga. Tempat di mana kamu tinggal juga adalah kota yang indah kan? By the way, kenapa nama kamu Paris ya? Kan kamu lahir di Bali. Ibu saya yang kasih saya nama itu. Jadi dulu ibu punya impian untuk membesarkan anaknya di Paris. Makanya ibu kasih saya nama Paris. Karena buat ibu saya adalah salah satu impiannya yang terwujud. Ya, tapi sayangnya nggak semua impian ibu terwujud. Itu alasannya kenapa saya kembali lagi ke Bali. Lalu saat kamu kembali ke sini, apakah semua itu sesuai sama keinginan kamu? Saya selalu belajar kalau berekspektasi itu berujung mengecewakan. Jadi sebisa mungkin saya meyakini apa yang terbaik untuk diri saya. Jadi kalau kamu tanya apakah ini sesuai seperti apa yang saya bayangkan sebelum saya datang ke sini, jawabannya ya, ini lebih dari yang saya bayangkan. Karena ketemu driver kayak saya. Karena saya dijemput sama cowok yang saya pikir driver dan yang orang-orang pikir waktu dia bawain barang saya dia adalah pacar saya. Tapi ternyata plot twistnya dia bukan driver. Entah apa maksud Tuhan kirim dia untuk jemput saya. Mohon maaf nih, jangan GR dulu. Bukan Tuhan yang ngirim aku, tapi ibu aku. Ya ampun, rasanya udah lama banget saya nggak ketawa selepas ini. Kapan kamu merasa paling bahagia?
Besok, Pak Kadek jagain anak aja. Saya yang nganter tamu. Yakin kamu? Ya? Oke. Anak itu nomor 1. Oke. Yang bertanggung jawab sama tamu, saya aja. Cegek nih pasti tamunya. Pak Kadek bisa aja, bukan begitu. Saya kan kasihan sama Pak Kadek, anak lagi sakit masa ditinggal. Ya. Oke, terima kasih kalau gitu. Ya, tapi jangan bilang siapa-siapa. Ya pasti. Jempol? Ya. Jempol. Oke. Hai, selamat pagi. Mau yang jemput sih? Bukannya Pak Kadek? Anaknya lagi sakit soalnya. Nah, kalau ini salah satu lukisannya Pak Mario Gampo. Ini tentang kokonat, jadi Pak Mario juga sempat dapat muri lukisan dengan bingkai turuni. Kak, mari aku antar ke tempat selanjutnya. Yuk. Pegangan dong, mesra. Au. Sorry, ya. Ngeselin deh. Ayo dong, maafin dong. Jangan pernah menyerah gitu lah. Kita harus tetap semangat jadi sebagai pemuda. Ya? Jangan gampang menyerah. Sorry. Halo? Bro, lo di mana? Pak bro, WhatsApp Pak bro. Ada apa? Iya nih gue. Lo bisa kesini? Gue di tempat biasa. Sama siapa Pak bro? Udah. Gue tunggu lo ya. Oke. Tuh kan gitu sih. Ini aku udah telepon, minta temenin. But thanks for your stupid face. Thank you for today. Tapi gak bisa gitu dong, ayo rapiin dulu. Belum ya, cheers. Bonsoir. Itu memang ibu. Si Mas Yari, gimana? Udah menemukan apa yang kamu cari? Sayang, ibu kan sudah bilang sebelum kamu berangkat ke Bali. Apa kamu yakin? Aku yakin. Aku gak akan pernah menyesali keputusan aku untuk datang ke Bali. Dan aku juga yakin Aku pasti bisa nemuin apa yang aku cari. Palingan orang itu kalau healing cuma ada 2 masalah dalam hidupnya. Yang pertama, masalah duit. Terus yang kedua? Udah. Masalah perempuan. Fix yakin gua.
Bro. Bro, Ah, dengerin dulu. Lu gila. Lu gak ngeliat gue sesetres ini. Itu perempuan bener-bener ngancurin hidup gue. Ngancurin harga diri gue. Bukan cuma harga diri gue sebagai suami, tapi harga diri gue sebagai laki-laki. Selesai gue. kok bisa? Ya gak tahu. Nggak bisa kayak gitu Pak Bro. Kalau menurut gue Pak Bro itu harus ngelawan. Nggak boleh diem aja. Lu pikir gue gak ngelakuin semua itu? Lu cari maaf. Kamu ingin ribet lawan, Hah? Kamu lupa kalau aku punya semua rahasia kamu. Atau kamu mau masuk penjara? Iya, hah? Iya. Menurut gue tuh kalau ngeliat dari penampilan, kalau masalah duit, gue yakin Pak Bro itu nggak ada masalah. Last order. Oh iya. Iya mbak. Udah. Lu ada? Ada, tenang aja Pak Bro. Oh. Tapi kalau ngeliat dari penampilan Pak Bro, ya makasih ya. Thank you. Perempuan mana yang mau sama laki-laki punya duit, tapi kelakuannya kayak gembel? Lu pikir gue gak keren? Keren, Terus? kurang rapi. Gue gak bisa rapi. Itu masalahnya tuh, itu tuh. Kadang itu manusia tuh pengennya, oke nih gue kayak penampilan gue udah oke nih. Nah itu gak boleh dibiarin Pak Bro. Kita itu sebagai laki-laki gak boleh cepet puas. Tapi suatu saat nanti kita terus tampil beda gitu. Boleh lah sekali rapi, jeder, dada bisa maju begini kan. Ini, gue yakin perempuan pasti nempel semua. Besok ikut gue Pak Bro, Ngapain? gue rapin. Ayo, udah bayar, let's go. Gagah. Kita kan mau ke barber, bukan burger. Makan nanti. Bawain. Siap. Ini? Oke Pak Bro, tenang aja. Selamat pagi Mbak, saya Kadek. Loh, Bumi mana? Maaf Mbak, mau duduk di depan apa di belakang? Gimana Pak Bro, udah siap? Siap! Bapak Sadewa? Ya? Bapak masih ingat saya? Peter, Iya, saya ingat Peter ya. lama kita tidak berjumpa. Terakhir saya masih ingat Bapak waktu itu mabuk sama Mbak Sika. Oh iya. Sering ketemu dengan Peter. Saya masuk dulu. Baik Pak. Aman Pak Bro? Si. Thank you. Yap. Yes. Untuk hidup, perempuan, dan kebebasan. Salut. Thank you bro. Lu udah jadi penyelamat hidup gue. Apaan sih Pak Bro? Enggak lah. Thank you banget. Cheers. Gue mau tanya sakit. Lu ganteng. Kalau lu selesai, punya pacar gak? Gak ada Pak Bro. Lu gila. Gue udah hafal sama tipuan kayak gini. Playboy macam lu tuh udah pasti bilang gak punya pacar. Beneran Pak Bro. Kalau lu gak punya pacar, lu gak akan mungkin ngajarin gue.
Beneran Pak Bro nggak percayaan amat sih. Bawa cewek lo ke sini. Kenalin gue. Jangan sok lo profile lo. Minuman adalah satu-satunya cara buat gue menenangkan diri. Kenapa gitu Pak Bro? Dari dulu gue selalu menempuh jalan yang salah. Perempuan baik-baik gue tinggalin. Malah gue dapet perempuan yang bikin hidup gue kayak di neraka. Tunggu. Maksudnya gimana ya? Kok bisa kayak gitu? Gue seperti kebanyakan laki-laki lain selalu nggak pernah mikir pakai ini, tapi pakai ini. Nih. Pak Bro, itu normal. Semua laki-laki juga mikir pakai ini duluan baru pakai ini. Oke. Normal itu. Tapi lo tahu kan, hidup gue habis-habisan begini. Justru istri Pak Bro itu adalah perempuan yang sukses. Sukses gundulmu. Lo denger. Kalau dia sukses, gue nggak mungkin habis-habisan seperti ini. Apa yang mestinya gue pertahankan, malah gue lepas. Begini Pak Bro, ada sebuah peribahasa bahwa sesungguhnya adalah pria yang sukses itu adalah pria yang mampu mendapatkan penghasilan lebih dari apa yang istrinya buang. Dan perempuan yang sukses adalah perempuan yang bisa mendapatkan laki-laki seperti Pak Bro. Oh gitu? Iya. Lah buktinya aja sekarang Pak Bro masih bisa kok membiayai keluarga. Masih bisa hidup enak. Pak Bro, nih. Ada sebuah cerita Pak Bro. Ada sebuah daerah yang memiliki sumur yang sangat dalam. Dan di sumur tersebut dipenuhi oleh jin-jin yang sangat menakutkan. Dan di sana hanya ada dua makhluk hidup, suami dan istri. Tapi pada saat suaminya ingin bebas, suami tersebut membawa istrinya ke arah sumur lalu diceburkanlah istri tersebut ke dalam sumur. Bayangkan, terus betapa laki-laki ingin bebasnya. Tapi apa yang terjadi Pak Bro? 5 menit kemudian itu jin pada kabur semua. Takut sama istrinya. Tunggu. Gue gak ngerti cerita lo. Berarti ini alkoholnya tinggi banget Pak Bro. Kita cheers lagi kalau begitu. Untuk perempuan, hidup dan kebebasan. Cheers. Bebas. Astaga, parah banget. Emangnya ada istri yang sekejam itu? Iya katanya sih gitu. Kira-kira kamu akan jadi istri seperti apa? Ya tergantung. Suaminya siapa dulu? Kalau kamu cari perempuan yang seperti apa? Kalau aku perempuan yang kalau suaminya meninggal dia nggak akan pernah menikah lagi. Kamu gimana? Suami yang tidak akan pernah meninggalkan keluarganya. Suka? Mangga. Yap. Ya. Sis? Kamu mau kemana? Jangan pergi dong, ini kan rumah kita juga. Kamu mau kemana, sis? Hah? I know. Terus kamu mau pergi? Siapa juga yang mau pergi? Itu. Nih, bawa. Loh, nggak bisa begini. Kamu nggak bisa ngusir aku. Ini rumah aku. Apa lagi sih kamu?
Kamu tahu gak? Kamu itu udah gak berguna di sini. Nih kamu pergi aja sana. Oke. Izinin aku mandi. Setelah itu aku pergi. Tahan perginya. Tapi kalau aku suka pantai, aku suka sawah, dan aku suka pegunungan. Karena bagi aku untuk menikmati keindahan alam itu ada keseimbangan jiwa. Keseimbangan. Iya. Hati-hati. Udah, yuk. Sakit ya? Udah pegangan aja, nggak usah gengsi. Kamu masih sendiri? Maksudnya? Single. Kalau iya kenapa? Kalau enggak kenapa? Dulu aku sempat lihat dan ikut ngerasain sakitnya ibu waktu ditinggal ayah karena perempuan lain. Sorry, aku turut prihatin. Itu sebabnya kamu nanya aku masih sendiri apa enggak. Iya, karena kamu takutnya jika ada orang yang melihat kita lagi sama-sama gini itu saling tersakiti gitu. Terus kalau aku bilang aku masih sendiri, apa yang kamu lakukan? Karena orang nggak mungkin bertanya kalau dia nggak ada motivasi untuk mengisi kesendirian itu. Gak usah salah tingkah gitu kali. Gengsi. Selamat sore, Ge. Saya mau ketemu dengan Bumi. Ini rumahnya. Iya. Selamat sore, Ibu. Ya, Saya mau ketemu dengan Bumi. Bapak siapa ya? Saya temennya. Temannya? Dari tadi saya coba telepon Bumi, cuma nggak diangkat. Oh, mungkin sinyal ya? Bumi lagi antar tamu. Bapak ini kenal Bumi dari mana ya? Oh, sebenarnya Bumi berapa kali udah bantu saya. Oh, Bapak mau sewa mobil? Sama staf saya aja. Kalau sama Bumi nanti lama. Yuk Pak, saya khawatir Bumi pulangnya malam. Nggak apa-apa, Bu. Saya tunggu Bumi sampai malam. Gitu. Kalau boleh.
Silakan diminum kalau gitu. Makasih. Saya boleh lihat-lihat, Bu? Oh ya, silakan Pak. Oh, ini Bumi waktu kecil. Iya Pak. Bumi sering cerita tentang ibu. Cuma dia nggak pernah cerita tentang bapaknya. Di mana ayahnya sekarang? Ayahnya Bumi, kami tidak pernah tahu apa yang terjadi sama ayahnya Bumi. Ya, sampai akhirnya Bumi ini sangat membenci hari ulang tahunnya. Saya tidak pernah tahu apa yang terjadi sama suami saya. Hanya Tuhan yang tahu apa yang terjadi sama ayahnya Bumi, Pak. Saya turut berduka mendengarnya. Makasih. Pak Bro, bangun Pak Bro. Iya. Maaf, Bu. Pak Bro, kenapa diusir? So tau lo. Maaf, Bu. Saya sampai ketiduran. Saya boleh pinjam Bumi? Saya pulangin lagi nanti, janji. Sebentar aja Bu, cepat kok. Aku mau ganti kaos dong. Di kamar aja. Waduh, sini. Ini foto anak gue. Cantik ya? Cantik. Cantik ya? Cantik banget. Waktu umur dia 5 tahun, ibunya bawa dia pergi ke luar negeri. Dan sejak saat itu gue gak pernah tahu lagi gimana cara dia. Gimana untuk coba hubungin dia. Ya emang sih. 15 tahun yang lalu, gue gak pernah pindah rumah. Gak pernah gue pindah alamat. Tahu kenapa? Harapan gue suatu saat kalau anak gue ini datang ke sini akan cari gue. Atau perempuan yang gue cintai ini suatu saat akan cari gue juga. Pasti Pak Bro. Ya emang sih. 15 tahun yang lalu gue terlalu egois untuk kejar ambisi gue. Istri gue cuma minta satu waktu itu. Punya waktu, Pak. Punya perhatian dikit aja untuk kita. Gak punya gue. Buru-buru perhatian waktu juga gue gak punya. Sampai akhirnya dia, kamu mau milih apa? Ambisi memang menjadi pilihan. Iya. Udah. Sini. Cukup cerita sedih gue. Gantian, lu yang cerita. Dari tadi cerita gue sedih melulu. Dengar dulu. Lu udah bikin gue seneng. Sekarang gantian gue yang bikin lu seneng. Ajak cewek lu kesini. Kenalin ke gue. Gue yang traktir. Oke? Thank you Pak Bro.
kesini? I miss your stupid face. Seriously? Aku ada acara, mau temenin nggak? Kenapa aku? Karena teman aku minta aku bawa pacar, tapi aku deket cuma kamu. Jadi ya kamu pura-pura jadi pacar aku lah. Please. Ayo dong, mau dong. Ya, nggak usah gengsi lah. Ayo, buruan. Ayo, udah nggak apa-apa. Ayo. Apaan gini-gini? Bagus nggak? Kamu lihat deh langit malam ini. Kamu tahu nggak kenapa bintangnya sepi banget hari ini? Nggak tahu kan? Itu karena kamu lagi cantik-cantiknya malam ini. Jadi semua bintang ada di mata kamu. Pak Bro. Lu siapa? Ada itu ke bawah. Hah? Tunggu ya. Iya, siapa bro? Ya. Udah? Aduh biar nanti aja. Ada teman aku di situ. Pak Bro. Udah lama bro? Baru sih. Mau minum? Udah ada. Udah. Tadi udah pesan duluan. Udah, sama Pak Bro kenalin. Kenalin Pak Bro. Ini Pak Bro nih, Pak Bro. Sadewo. Gitu nggak pernah diajak ke sini ya sama Bumi ya? Ya. Kenapa sih? Malu. Siapa namanya tadi? Siapa? Ada apa? Haris. Ayah, Ibu selalu mengajarkan kalau cinta pasti diikuti dengan pengampunan. Ibu sudah memaafkan ayah, meski mungkin ayah nggak layak untuk dapetin itu. Kedatangan aku ke sini karena aku udah dewasa. Dan karena keinginan aku sendiri. Karena aku berhak untuk mendapatkan jawaban kenapa orang yang seharusnya menyayangi dan melindungi kami tapi justru malah meninggalkan. Aku berhak, Ayah.
Aku punya hak untuk memiliki kehidupan dan tumbuh besar dengan kasih sayang seorang ayah. Tapi kenapa hak aku direnggut? Kita sama ayah. Kita sama-sama hidup dalam penyesalan. Bedanya yang aku sesalkan, kenapa saat pertama kali aku naik sepeda, saat pertama aku masuk sekolah, saat pertama aku bahkan menyukai lawan jenisku, saat itu gak ada ayah untuk menjaga aku, untuk melindungi aku, atau bahkan untuk memarahi aku ketika aku salah. Ayah gak ada, ayah gak pernah ada. Ayah, mungkin ayah benar. Kedatangan aku ke sini mungkin karena Tuhan sudah memaafkan ayah. Karena aku anak ayah. Tapi aku sama sekali nggak punya kuasa untuk memaafkan ayah. Aku cuma bisa mencintai ayah dan mendapatkan jawaban. Apakah setelah sekian lama kita berpisah, ayah masih mencintai aku juga? Jangan ngomong gitu, nak. Dengar, dengar. Ayah tetap sayang kamu. Ayah cinta kamu. Ibu. Budi, ayo makan dulu. Iya, Bu. Sebentar. Aduh. Pak Bro, gimana kabar? Lo rencanain semuanya kan? Dari mana lo tahu kalau Paris anak gua? Ya, sejak saat itu saya baru sadar kalau ternyata tujuan Paris datang ke sini itu untuk mencari ayah. Dan saya baru tahu kalau ternyata Pak Bro adalah ayahnya Paris. Jadi saya masih mencari waktu yang tepat untuk mempertemukan Pak Bro dengan Paris. Sejauh apa hubungan kalian? Ya, belum lama kenal sih Pak Bro. Tapi apa? Tapi apa? Tapi belum lama kenal. Bagus dong. Berarti gampang buat kalian untuk saling menjauh. Menjauh kenapa ya Pak Bro? Lu nanya kenapa? Semua kesenangan kita bersama. Bukan itu yang gue harapkan dari calon pendamping anak gue. Gue ini laki-laki. Dan setiap gue bercermin, gue seperti ngomong dengan diri gue sendiri. Gue gak mau pendamping anak gue nanti seperti gue. Maaf. Saya bukan Pak Sadewo kalau memang itu yang Bapak maksud.
bagaimana kalau misalkan memang semesta yang mempersatukan saya dengan Paris? Sudah. Apapun alasan lo deh. Yang terpenting buat gue sekarang adalah membahagiakan Paris setelah 17 tahun hidup gue penuh penyesalan. Jauhin Paris. Ya. Lo bayar kopi gue. Telepon gue. Cabut dulu ya bro. Siap. Makasih ya. Oke. Permisi. Ya. Paris? Kok aneh ya? Apa ada sesuatu yang mendesak sampai Nak Paris cari-cari Bumi? Bumi nggak bikin salah lagi kan seperti waktu kemarin ambil koper kamu itu? Enggak, Bu. Sama sekali enggak. Justru Bumi malah bantu saya menemukan orang yang udah terpisah dari saya selama ini. Ini foto saya waktu masih kecil, ibu saya dan ayah saya yang meninggalkan kami 17 tahun. Berkat Bumi, saya bisa menemukan ayah saya lebih cepat, Bu. Selama ini saya cuma punya foto ini untuk mengenang ayah saya. Ayah? Hey. Duduk nak. Ayah udah gak sabar lagi nunggu kita ketemuan. Ayah kangen. Kamu udah makan? Mbak. Spaghetti aglio olio. Si hafal lah ya. Satu spaghetti aglio olio, satu carbonara beef. Baik Pak, mohon ditunggu. Ayah. Ayah udah ada dengar kabar dari Bumi hari ini? Sebenarnya nak, banyak sekali yang ayah ingin bicarakan sama kamu. Salah satunya adalah ayah ingin kita sama-sama lagi. Ayah, kamu, ibu. Mengenai Bumi, ayah ingin kamu menjauhi Bumi. Kenapa aku harus menjauhi Bumi? Ayah, kalau bukan karena Bumi, aku mungkin udah menyerah. Aku mungkin udah pulang ke Paris, ngelupain alasan aku kenapa aku datang ke sini. Ayah juga ngerasain hal yang sama kok. Bumi baik, pinter, ganteng, sopan, baru lulus sarjana, tapi nggak lebih dari itu. Kenapa Ayah? Karena dia bukan laki-laki yang baik untuk kamu.
Jadi ini alasannya kenapa Bumi gak angkat telepon dari aku? Suatu saat perasaan kamu juga bisa berubah kok. Pasti bisa. Perasaan ayah bisa berubah ke ibu. Bu sampai tuh ayah salah besar. Bayangkan ayah, ketika ayah memilih seorang istri, apa ayah mau istri ayah menikah lagi saat ayah meninggal? Ayah nggak pernah kasih aku contoh yang baik. Gimana mungkin ayah, kita baru aja ketemu, terus ayah minta aku ngelupain orang yang udah ada di hati aku. Kenapa segitu cepatnya sih ayah ngejudge orang lain, sementara ayah butuh waktu segitu lamanya untuk menyadari kesalahan ayah sendiri. Udah cukup ayah hancurin hati ibu. Biarin aku milih pilihan aku sendiri, ayah. Ayah ingat kenapa nama aku Paris? Karena ibu cuma memiliki aku. Ibu gak bisa memiliki laki-laki yang dia cintai. Ayah mau hal itu terjadi sama aku juga. Paris. Duduk, nak. Duduk, sayang. Dengar ayah. Gimana dia bisa ngajarin ayah kalau dia gak punya pengalaman? Ayah berubah, ayah punya pendirian, ayah berubah juga dalam hidup itu karena dia. Tapi ayah ngerasa dia bukan laki-laki yang cocok untuk kamu. No. No. Je te déteste. Lupain dia, Paris. Paris. Silahkan. Terima kasih. Kamu bicara apa sama ayah? Apa yang kamu katakan itu benar. Bumi, aku gak setuju ayah menentukan jodohku. Aku cukup kaget waktu ayah ngelarang kita untuk ketemu lagi. Dan yang paling bikin aku kaget, kenapa kamu ngelakuin apa yang ayah minta? Kamu pikir aku nggak tahu sejarah kamu sama Pantai ya? Dan kamu pikir aku ada di sini tuh kebetulan? Aku nunggu kamu, Paris. Lihat sana, nak. Lihat. Matur semangat ya, Bu. Oke. Matur semangat. Yuk. Iya. Kita turun ya. Itu apa? Ini umur saya 8. Hari ini ulang tahun saya. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Dan aku akan selalu menunggu di sini walaupun kau belum tentu akan datang. I miss your stupid face. Aku gak akan pernah ngebiarin apa yang seharusnya aku miliki itu hilang. Dan aku selalu berharap aku bisa berfoto dengan bapakku saat aku ulang tahun ke-8 dan seterusnya. Dan setelah aku ketemu kamu, aku selalu berharap lagi. Aku gak mau kehilangan kamu walaupun ayah kamu pasti menghalangi aku. Ibu. Ibu kenapa? Lagi kangen sama bapak ya? Ibu pernah minta polisi untuk melacak kendaraan yang diduga menabrak lari ayahmu.
berdasarkan kesaksian di lokasi. Tapi entah kenapa kendaraan itu nggak bisa dilacak. Ibu ini kan orang kecil. Ibu udah nggak ngerti saat itu mesti gimana lagi. Sabar, Bu. Orang yang mengambil nyawa bapakmu itu, dia juga menghilangkan kehidupan kamu dan ibu bersama ayahmu. Dia juga membunuh kesempatan untuk kamu hidup dengan ayah yang mencintaimu. Tapi kan kejadian itu udah lama, Bu. Ibu masih mau mencari pelakunya. Ibu mau menuntut pelakunya. Kalau ibu nuntut, apakah ayahmu akan kembali? Bumi, apakah kamu betul-betul bisa memaafkan orang yang menabrak ayahmu? Terus ibu mau Bumi ngapain, Bu? Bumi, kamu betul-betul suka sama Paris? Ibu sebenarnya mau nyampain apa sih, Bu? Tuh, kenapa ibu tiba-tiba nanya itu? Apakah kamu siap kalau orang yang menabrak ayahmu itu bapaknya Paris? Ibu di mana Bapak? Iya, kok belum pulang ya? Bapak! Ibu, selamat malam. Kami menemukan suami ibu kecelakaan. Karena jaraknya cukup jauh, kami tidak melihat wajah pelakunya. Yang kami temukan hanya bar ini dan sebuah kue, Ibu. Ibu, 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 Bu. Ini mobil Pasadewo kan? Ya betul, ini mobil Pak Sadewo. Oh alah mas, Pak Sadewo udah mabuk berat bagaimana? Jalannya saya bopong, itu pun seingat saya yang mengendarai mobil Mbak Siska.
Kamu tahu nak, waktu ibumu membawa kamu ke Paris, ayah bukan hanya patah, ayah mati rasa. Mati rasa karena kehancuran dan kehilangan. Ayah sadar, ayah nggak boleh membuang patahan hati ayah itu. Tapi ayah punya satu bagian patahan yang selalu ayah simpan. Yang buat ayah untuk bertahan. Analogi yang lucu, Ayah. Itu sebabnya Ayah membuat aku patah. Loh, kamu kok ngomong gitu? Maksud ayah, setiap ayah ngeliat bumi, ayah seperti ngeliat sebagian dari diri ayah. Itu. Bumi bukan Ayah. Dan Ayah seharusnya sadar. Saat pertama kali Ayah ketemu sama anak Ayah, yang harusnya Ayah lakukan itu adalah membahagiakannya, Ayah. Bukan malah menjatuhkannya. Dengar Paris, manusia perlu belajar jatuh untuk bisa belajar bangkit. Butuh rasa kehilangan untuk bisa belajar menemukan. Dan butuh ruang kosong bisa tumbuh dan berkembang. Ayah sudah kehilangan segalanya. Sudah pernah. Dan mau ayah sampaikan, jangan sampai kamu kehilangan diri kamu sendiri. Kamu tahu Paris, dalam setiap laki-laki cuma punya satu wanita seumur hidupnya dalam hatinya. Gak peduli apakah dia nanti akan mendapatkannya atau tidak. Ayah tahu apa yang sedang aku lakukan. Ayah, aku sedang memperjuangkan apa yang sesungguhnya aku cintai. Bukannya malah menyerah, karena aku gak tahu lagi apa yang mau aku perjuangkan. Aku bukan ayah, bumi bukan ayah. Kamu gak banyak berubah. Gak ada manusia yang berubah. Aku berubah. Kalau kamu kasih kesempatan aku sekali lagi. Tapi aku harus mempertanggungjawabkan sesuatu. Aku mungkin gak bisa menghidupkan kembali bapak dari seorang anak. Tapi paling tidak, aku bisa memberi dia keadilan. Kamu yakin? Apa kamu melakukan ini hanya karena dia laki-laki yang dicintai oleh anakmu? Enggak, Ariana. Aku melakukannya karena aku ingin melakukan suatu hal yang benar dalam hidupku. Aku capek. Capek karena sepanjang hidupku aku harus menebus semua kesalahan aku. Aku ingin kita sama-sama lagi. Aku, Paris, kamu. Maafin aku. Kamu mau maafin aku?
mau pisah dari Bumi, Bu. Aku cinta sama Bumi. Dingin. Enggak. Bumi. Aku gak mau jadi pacar pura-pura kamu. So sweet sih.